Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengetahuan di dalam fisika, yaitu untuk materi kelas 12 bab kedua berkaitan dengan listrik statis. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar dan like jika Anda suka, dan nyalakan selalu lonceng notifikasi untuk mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Pelajaran tentang listrik statis dimulai dari definisi apa itu muatan listrik. Muatan listrik didefinisikan sebagai pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Di dalam atom penyusun suatu benda terdapat muatan listrik yaitu proton dan elektron, serta satu partikel yang tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Jadi, benda dikatakan benda itu positif atau negatif itu adalah berkaitan dengan jumlah elektronnya. Jika benda itu dikatakan sebagai benda bermuatan positif, yaitu disebabkan karena benda itu kekurangan elektron. Sedangkan benda dikatakan bermuatan negatif manakala benda itu kelebihan daripada elektron. Lah, benda dikatakan sebagai benda netral, yaitu ketika jumlah elektron dan proton yang ada di dalam benda itu jumlahnya adalah sama. Selanjutnya kita belajar sifat muatan listrik. Tadi telah dijelaskan bahwa muatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, benda-benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan beda jenis jika didekatkan dia akan saling tarik-menarik. Nah, di sini di dalam ilustrasi gambar, ketika benda itu bermuatan positif, didekatkan benda bermuatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Tolak-menolak maka disimbolkan dengan tanda panah yang menjauh. Sedangkan benda untuk tarik-menarik maka disimbolkan di sini dengan tanda panah yang saling mendekat. Sifat-sifat kelistrikan ini dipelajari oleh Charles Augustin de Coulomb. Maka atas karyanya itu, maka atas hasil eksperimennya itu, maka apa yang dikatakan oleh Coulomb disebut sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan yaitu besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antar dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Dari perkataannya ini, maka dibuatnya sebuah persamaan bahwa nilai F itu berasal daripada force, itu sebanding dengan muatan masing-masing benda yaitu Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Karena dimensi kiri dan kanan belum sama, maka di sini kita menambahkan suatu nilai konstanta, ya, nilai konstanta, di mana nilai konstanta itu bergantung dari medium di antara dua benda tadi. Di mana nilai K itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini ya besar nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Angka 9 kali 10 pangkat 9 ini diperoleh daripada perhitungan 1/4 pi epsilon 0. Di mana epsilon 0 ini dikenal dengan permitivitas ruang hampa yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu bagaimana jika benda bermuatan itu berada di dalam suatu bahan? Maka di sini untuk persamaannya berubah dari besarnya gaya di dalam bahan, ya, itu sama dengan 1/4 pi dikalikan dengan epsilon bahan, bukan per epsilon ruang hampa, dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya. Nah, permitivitas bahan dikenal juga dengan nama permitivitas medium. Ini biasanya nilainya jarang diketahui. Yang diketahui adalah permitivitas relatif. Jadi data yang sering muncul ini adalah berkaitan dengan permitivitas relatif. Apa itu permitivitas relatif? Permitivitas relatif adalah nilai perbandingan antara permitivitas bahan dibanding dengan permitivitas di ruang hampa. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita belajar tentang gaya Coulomb oleh beberapa muatan?
Kalau tadi belajar tentang dua muatan. Nah, kalau lebih dari dua muatan. Jika terdapat lebih dari dua muatan, maka total gaya kolom yang dialami salah satu benda harus dihitung secara vektor. Oke. Misal di sini ada tiga benda. Benda A, benda B, benda C. Benda A kita beri warna merah. Benda B kita beri warna kuning. Sedangkan benda C kita beri warna hijau. Benda A positif, benda B negatif, dan benda C positif. Jarak antara A dan B kita tulis sebagai RAB. Jarak antara B dan C kita tulis RBC. Sedangkan jarak antara A ke C kita tulis RAC. Nah, oke, selanjutnya. Mengapa muncul tanda panah begini? Oke. Benda A dengan benda B. Benda A dengan benda B. Positif negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Maka tanda panahnya FAB mendekati ya ke arah B, bergerak ke tanda panahnya itu menuju ke arah kanan ya. Ini gaya kolom dari benda A dan benda B. Pada benda B pun juga sama, muncul FBA. Karena A berada di sebelah kiri, maka benda B digambarkan vektornya itu menuju ke arah kiri. Nah, kemudian benda A dengan benda C. Positif, tolak menolak. Karena tolak menolak, maka FA dengan C ini digambarkan tanda panahnya itu berlawanan. Karena benda C letaknya di sebelah kanan, maka tanda panahnya bergerak ke arah kiri. Ya, ini menyatakan dia tolak menolak. Hal yang sama berlaku pula pada benda B dan benda C. Jika muncul suatu kasus, berapakah resultan gaya yang dialami oleh benda A? Oke, ya kita lihat saja benda A-nya nih, ya. Oke. Ya. Benda A tadi, ya, dia mengalami gaya kolom akibat benda B dan benda C. Dengan benda B, dia mengapa tanda panahnya bergerak ke arah kanan? Karena tadi dia positif, A itu positif, B-nya negatif. Maka tanda vektor untuk gaya listrik AB dia mendekat, sedangkan dengan C menjauh. Karena ada dua vektor berlawanan arah, ini kan FAB dengan FAC berlawanan arah. Di dalam pengerjaan vektor yang berlawanan arah, maka dia dikurangi. Maka besarnya F resultan yang terjadi di A sama dengan besar resultan AB dikurangi, besar gaya kolom AB dikurangi dengan besar gaya kolom AC. Karena rumus untuk masing-masing gaya itu adalah K1 Q2 per R kuadrat, maka ditulis K QA. Nah, karena AB maka QA QB dibagi dengan jarak antar RA dan B dikurangi dengan AC. K QA QC dibagi dengan R kuadrat AC. Oke, catatan. Jika arah gaya berlawanan, maka F total sama dengan selisih kedua vektor. Tapi bila searah, F total sama dengan jumlah kedua vektor. Dan jika membentuk sudut tertentu, F total dihitung dengan menggunakan rumus kosinus. Ini adalah aturan yang ada di dalam penyelesaian vektor. Penyelesaian vektor, pelajaran tentang vektor itu ada di kelas 10. Oke, kita lanjut. Ya. Kuat medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Dia dikenal dengan sebutan medan listrik. Apa itu medan listrik? Ya, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Besarnya pengaruh gaya kolom untuk setiap satu satuan muatan positif disebut kuat medan listrik. Jadi, kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik ya dibagi dengan muatannya. Oke, karena dia dibagi dengan muatannya, maka persamaannya ya menjadi K1 Q2 per R kuadrat dibagi Q. Maka nanti akan menghasilkan rumus
kaki per R kuadrat. Ya, kaki per R kuadrat. Oke, kita lanjut. Garis medan listrik. Medan listrik tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya benar-benar ada. Untuk menggambarkan keberadaan medan listrik, dilukiskan ya, dengan garis-garis medan listrik. Sifat garis medan listrik, ya, satu, berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Kedua, tidak saling berpotongan. Catatan, jika ada suatu titik yang tidak diketahui jenis muatannya, maka dianggap bermuatan positif. Jadi, munculnya garis-garis medan itu, kalau dari muatan positif, dia arahnya keluar, menuju ke negatif. Jadi, muncul seperti ini. Dari positif, perhatikan arahnya, dia keluar, menuju ke arah negatif. Selanjutnya, kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Ya. Jika suatu titik atau muatan dipengaruhi beberapa muatan, maka besar kuat medan listriknya dijumlahkan secara vektor. Misal, ada muatan Q1 dan Q2, kemudian ada suatu titik. Titik ini kita namakan titik P. Nah, titik P ini kan tidak diketahui jenis muatannya. Maka sesuai aturan di dalam kuat medan, maka dia bernilai positif. Karena positif dengan positif, maka terjadi tolak-menolak. Maka medan itu juga merupakan besaran vektor. Karena tolak-menolak, maka tanda panahnya menjauhi muatan yang pertama. Ya, jadi dia bergerak ke arah kanan. Sedangkan dengan Q2, karena Q2 bermuatan negatif, maka positif dengan negatif tarik-menarik. Maka arah E2 menuju ke muatan kedua. Nah, ketika dua vektor membentuk sudut lebih dari tidak 90 derajat, maka di sini nanti kita memakai aturan ya penyelesaian vektor dengan sudut selain 90 derajat. Oke. Nah, bagaimana peraturannya? Aturannya adalah besarnya kuat medan di titik P di mana vektor itu tidak membentuk sudut 90 atau selain 90, maka dia memakai rumus akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta, di mana nilai E1 sama dengan kaki 1 per R kuadrat. Ini rumus medan. Perhatikan bedanya dengan rumus gaya. Kalau rumus gaya, F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat. Kalau ini medan, Q-nya hanya 1. Ya, E1 sama dengan kaki 1 per R1 kuadrat dan E2 kaki 2 per R2 kuadrat. Oke. Ya, ini nanti hitung dulu satu-satu, kemudian masukkan sini. Adik-adik nggak usah bingung ya, ini baru teori saja. Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Nanti tidak terlalu sulit ya, jangan khawatir. Ini baru materinya saja. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang flux listrik ya. Apa itu flux? Flux adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu luasan bidang. Jadi flux listrik itu adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus bidang secara tegak lurus. Karena secara tegak lurus ada aturan sudut di situ, maka flux listrik diperoleh dengan cara perkalian titik dot produk antara E dan A. Maka dirumuskan di dalam matematika, besarnya flux listrik sama dengan kuat medan dan garis medan yang menembus suatu bidang A cos theta. Mengapa harus? Karena dia nanti harus menembus suatu luasan bidang secara tegak lurus. Nah, di sini, maka di sini kita membutuhkan sudut ya. Maka besar flux sama dengan EA cos theta. Besar cos theta ini ya, lihat di sini dihitung terhadap garis normal. Nah, satuan untuk flux itu adalah Weber. Jika nilai E sejajar dengan bidang A, maka besarnya sudut theta sama dengan 90 derajat. Sehingga ya, besarnya flux yaitu banyaknya garis medan yang datang pada suatu permukaan dikalikan dengan cos 90. Ya. Cos karena dia E sejajar itu ini bidang, ini E-nya dia sejajar.
Ya, karena sejajar, maka dengan garis normal antara garis merah ini ya membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan tidak ada garis medan yang datang menembus ya. Karena tidak ada garis medan yang menembus, maka besarnya nilai flux sama dengan 0. Berbeda jika E tegak lurus bidang A, maka besar theta sudutnya 0 ya. Di sini karena dia karena dia datang ya tegak lurus ya, maka sudut yang dibentuk antara garis yang merah ini, garis medan dengan garis normal itu sudutnya 0. Nah, cos 0 itu bernilai 1. Maka besarnya flux sama dengan E ya, besar kuat medan dikalikan dengan ya luas bidang itu. Oke, selanjutnya ya hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss ya, yaitu jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tersebut. Saya ulangi, hukum Gauss menyatakan jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup ya. Tadi ingat ini apa? Flux, garis medan yang datang menembus suatu permukaan tertutup kan flux ya, sebanding dengan jumlah muatan listrik ya yang dilingkupi permukaan tersebut. Jadi besarnya flux itu sebanding dengan muatan listrik ya, Q ya yang dilingkupi permukaan tersebut. Maka besar nilai flux selain memiliki persamaan sebagai EA cos theta, dia juga memiliki persamaan sebagai muatan dibagi dengan permeativitas ruang hampa. Ya. Oke, kita lanjutkan aplikasi hukum Gauss. Yang pertama, bagaimana ketika hukum Gauss ini kita aplikasikan pada keping sejajar, ya, kuat medan konduktor keping sejajar. Di sini kita mendapatkan istilah baru yaitu berkaitan dengan kerapatan muatan. Apa itu kerapatan muatan? Kerapatan muatan pada konduktor didefinisikan sebagai besarnya muatan yang dimiliki suatu benda tiap satuan luas. Jadi, rapat muatan sama dengan ya, besarnya muatan ya, tiap satuan luas. Maka rumusnya adalah Q per A dinamakan sebagai rapat muatan. Oke? Kita hitung-hitung lagi ya. Karena flux bernilai EA dan cos 0 bernilai 1 ya. Dan hukum Gauss juga menyatakan besarnya flux adalah muatan dibagi dengan epsilon 0, maka EA sama dengan Q epsilon 0 atau E sama besarnya kuat medan itu adalah sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan epsilon 0 dan A atau luas. Karena rapat muatan itu Q per A ya, maka hubungan kuat medan listrik dengan rapat muatan dirumuskan sebagai besarnya kuat medan listrik sama dengan rapat muatan dibagi dengan permitivitas ruang hampa atau udara. Selanjutnya, ya, kuat medan listrik pada bola konduktor. Ya, pada bola konduktor. Oke. Jika kasusnya ada di dalam bola, jadi ini ada suatu bola, ya, bola konduktor, ya. Di sini diberikan muatan di permukaannya. Maka ada 3 kondisi, ya. Berapakah besar muat medan di dalam bola, di permukaan, dan di suatu jarak yang berada di luar bola, atau dikatakan R-nya lebih besar, R kecil lebih besar daripada jari-jari, ya. Oke, yang pertama di dalam bola. Berapa besar kuat medan di dalam bola? Oke, rumusnya adalah EA sama dengan Q per epsilon 0. Ya, sesuai hukum Gauss, Q per epsilon 0. Maka besar E sama dengan Q per epsilon 0 kalikan A. Karena di dalam bola ini tidak ada muatan, muatan itu berada di permukaan, maka nilai Q sama dengan 0. Maka besar kuat medan di dalam bola sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kuat medan E di dalam bola berongga adalah 0. Berikutnya, berapa kuat medan di permukaan bola? Ya, oke, kita lanjut. Ya,
Sama seperti tadi, flux memiliki rumus EA sama dengan Q per epsilon naught hukum Gauss, ya. Karena nanti nilai nilai R-nya, jaraknya itu sama dengan radius bola, ya. Dan rumus luas bola adalah 4πr kuadrat. Ini rumus luas bola. Maka ketika A-nya ini terubah dalam A sama dengan 4πr kuadrat, ya, maka nanti ketika kita melakukan perhitungan, maka akan diperoleh kQ per R kuadrat. Jadi, kuat medan di permukaan bola itu tidak sama dengan 0, tetapi bernilai K Q dibagi dengan, ya, radius bola. Nah, bagaimana kalau dia di luar bola? Karena nilai R itu lebih besar, ya, karena R kecil itu, ya, jarak suatu titik yang berada di luar bola, maka kita gantikan saja besar untuk simbol R-nya tadi diganti dengan simbol R kecil. Maka besar kuat medan di luar bola memiliki nilai sebesar kQ per R kuadrat, di mana nilai R itu adalah, ya, jarak yang dihitung dari pusat bola ke titik yang ditanyakan, ya, ke titik yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya kita belajar usaha pemindahan muatan. Bila benda A bermuatan berada di dalam medan listrik benda B, jadi di sini ada dua benda A dan benda B. Benda A berada di dalam medan listrik benda B. Maka benda A tersebut mengalami gaya elektrostatik dari benda B, ya. Sehingga untuk memindahkan benda A ke tempat lain dalam medan benda B diperlukan usaha, ya. Kita ingin memindah, ya. Oke, dari di sini ada benda A, ada benda B. A ini kita pindah di sini nih, misal dipindah di sini. Maka untuk memindahkan A ke arah sini diperlukan usaha. Lah, rumus usaha, ya, itu selisih usaha ini delta W sama dengan besarnya gaya dikalikan dengan selisih perpindahan. Karena gaya listrik memiliki rumus K1 Q2 per R kuadrat atau K besar Q kecil per R kuadrat dikalikan selisih, ya, antara R2 dengan R1. Jadi ini adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan A dari suatu titik ke titik yang lain yang masih dipengaruhi oleh benda B. Besar usaha untuk memindahkan muatan ini tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir saja. Suatu medan yang bersifat seperti ini disebut sebagai medan konservatif, ya. Jadi membuat titik Q, kemudian mau dipindah ke sini, misal ini kepindah ke sana namanya lintasan. Nah, kita tidak mengukur panjangnya lintasan, hanya kedudukan awal dan akhir. Misal kedudukan awalnya 5 meter, dipindah ke 10 meter, ya. 10 meter tapi dihitung dari sini, ya, 10 meter, ya. Maka nanti kita tidak lihat tidak lihat jaraknya, tapi kita lihat hanya perpindahannya saja. Oke, nanti lebih jelasnya ada di dalam soal-soal yang akan kita upload videonya pada minggu depan. Oke, selalu, ya, ikuti terus channel ini. Selanjutnya, ya, energi potensial listrik. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dalam suatu medan listrik sama dengan perubahan energi potensial. Ya tadi, ya, selisihnya energi potensial, ya, kondisi kedua dikurangi dengan energi potensial pada kondisi pertama. Ini hanya hitungan matematisnya. Oke, hitungan matematisnya. Silahkan dicatat, ya. Oh ya, jangan lupa siapkan catatan kalian. Oke. Energi potensial mutlak. Jika mula-mula muatan benda berada jarak jauh tak terhingga, ya, dikatakan karena dia jaraknya jauh tak terhingga. Nah, simbol untuk jarak jauh tak terhingga ini bentuknya seperti ini.
maka dikatakan energi potensial sama dengan EP2 karena EP1 bernilai 0. Nah, ini maksudnya. Nah, ini kan EP2 min EP1 ya. Karena EP R1 itu di jarak tak berhingga jauh sekali ya, maka ini kan EP1 jauh tak berhingga ya. 1 per tak berhingga itu 0, maka ditulis kaki besar Q kecil per R2 ya. Maka di sini ditulis kaki 1 Q2 per R. Nilai energi potensial ini disebut sebagai energi potensial mutlak. Selanjutnya beda potensial. Jadi bedakan antara beda potensial dengan energi potensial ya. Beda potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan ya. Jadi beda potensial itu adalah perubahan energi ya, maka ditulis ini simbol untuk beda potensial itu V. V besar sama dengan perubahan energi delta E, energi itu E, potensial P, maka perubahan energi potensial per satuan muatan. Dilakukan penghitungan analisis ya, maka nanti diperoleh kaki per R2 dikurangi kaki per R1. Beda potensial listrik biasa disebut sebagai tegangan listrik dengan satuan volt. Nah, sekarang cara menghitung ya potensial listrik oleh beberapa muatan. Potensial listrik merupakan besaran skalar. Ingat, besaran dalam fisika ya itu ada 2 kalau melihat pada nilai dan arah. Jadi yang punya nilai dan arah dinamakan besaran vektor, sedangkan besaran yang hanya punya nilai maka dinamakan besaran skalar. Nah, potensial listrik ini merupakan contoh dari besaran skalar. Karena dia besaran skalar, maka jika terdapat beberapa sumber medan listrik, besarnya potensial listrik dijumlahkan secara aljabar. Aljabar dijumlahkan saja. V total sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Karena nilai V1 itu rumusnya kaki per R, ya kita tinggal masukkan saja. Kaki 1 per R1 plus Q2 per R2 ya, dan seterusnya. Jika muatannya negatif, jangan lupa memasukkan tanda negatif. Jika ini muatan negatif, ya sini tinggal dikurangi. Ya, gitu maksudnya. Oke, selanjutnya nilai potensial mutlak. Jika muatan uji mula-mula berada di jauh tak berhingga, maka potensial akhirnya disebut sebagai potensial mutlak. Kalau tadi energi, jika nilai Q-nya ini berada di jauh tak berhingga, ya, maka dinamakan sebagai energi mutlak. Lah, kalau potensial pun sama, dinamakan sebagai potensial mutlak. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik di dalam medan listrik. Jika pada muatan bekerja gaya konservatif, gaya listrik saja, maka berlaku hukum kekekalan energi. Jika muatan bergerak dari titik 1 ke titik 2, maka berlaku hukum kekekalan energi. Energi total itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik memiliki rumus setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial memiliki rumus Q dikalikan dengan V yang pertama. Ya, maka energi total di titik 1, yaitu terdiri dari energi potensial 1 dan energi kinetik 1, harus sama dengan besar energi potensial di titik 2 ditambah dengan energi kinetik di titik kedua. Oke, jelas ya? Hubungan potensial listrik dan medan listrik pada keping sejajar. Jadi salah satu bentuk teknologi yang ada ketika kita mempelajari bab 2 ini berkaitan dengan listrik statis, yaitu teknologi kapasitor. Jadi di bab pertama kita belajar tentang listrik dinamis, maka muncul teknologi resistor. Sedangkan pada bab kedua belajar listrik statis, maka kita sampai pada teknologi kapasitor. Jadi kapasitor itu dibuat dengan menggunakan keping sejajar. Ya. Usaha muatan dari keping A menuju ke keping B sebesar W, besar usaha AB sama dengan
gaya dikalikan jarak antar keping. Karena besar gaya listrik, selain memiliki rumus K1 Q2 per R kuadrat, gaya listrik juga memiliki rumus muatan dikalikan medan dikalikan dengan jarak. Maka usaha muatan sebanding dengan beda potensial antar kedua keping. Maka besar usaha AB sama dengan Q muatan dikali potensial. Ya. E kali D ini dinamakan sebagai potensial. Maka dari persamaan 1 QED dan persamaan kedua QVB, maka diperoleh besarnya medan listrik ya sama dengan kuat medan listrik pada keping sejajar sama dengan potensial VAB dibagi dengan jarak. Ya. Dibagi dengan jarak. Jadi rumusnya adalah E sama dengan V per D. Kapasitas kapasitor. Kapasitor adalah suatu benda yang mempunyai kemampuan menyimpan muatan listrik. Kemampuan dalam menyimpan muatan listrik disebut kapasitas atau kapasitansi. Kapasitansi diberi simbol C. Satuannya adalah farad. Satuan yang lain adalah milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Memuati kapasitor. Cara mengisi muatan listrik dalam kapasitor yaitu dengan menghubungkan kapasitor tersebut pada suatu sumber tegangan. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor ditentukan oleh kapasitas kapasitor dan beda potensial. Maka rumus kapasitas kapasitor sama dengan muatan dibagi dengan beda potensial. Kapasitor keping sejajar terdiri dari dua buah keping konduktor yang sejajar yang terpisah sejauh D dan disisipkan bahan dielektrikum atau isolator di sini di antara kedua keping. Jadi di sini ada dua keping ya, keping dinamakan keping sejajar yang dihubungkan dengan muatan positif dinamakan anode, sedangkan yang dihubungkan dengan muatan potensial negatif dinamakan sebagai katode. Di antara sini disisipi suatu bahan. Bahan itu dinamakan sebagai bahan dielektrikum. Kedua keping kapasitor dimuatai sama besar, tetapi berlawanan jenis. Jadi muatan plus Q dan min Q. Jika luas permukaan keping adalah A, maka rapat muatan pada keping adalah sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan luas. Dari persamaan Gauss, besarnya kuat medan listrik E sama dengan rapat muatan dibagi dengan permitivitas ruang hampa, ya, maka akan didapat Q per epsilon 0A. Dari persamaan Gauss, besarnya kuat medan listrik E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Ya, di mana rapat muatan itu muatan persatuan luas, sedangkan hubungan beda potensial dengan kuat medan listrik memiliki persamaan V sama dengan ED. Kuat medan dikalikan dengan jarak. Sehingga kapasitas kapasitor keping sejajar memiliki persamaan, besarnya kapasitas keping sejajar memiliki persamaan C sama dengan epsilon 0 dikali A itu luas dibagi dengan jarak. Jadi, jika A-nya lebih besar, maka nilai kapasitasnya juga besar. Jika jarak antar keping itu diperkecil, maka kapasitasnya juga besar. Tetapi jika ini diperbesar, nilai kapasitasnya akan berkurang. Nah, ini juga termasuk di dalam SKL ujian nasional biasanya muncul. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh bahan di elektrikum. Jika di antara keping tadi disisipkan oleh bahan di elektrik berupa kertas, bisa karet, kaca, plastik, dan lain-lain, maka nilai kapasitas kapasitornya ya akan berubah menjadi C sama dengan epsilon relatif dikalikan dengan kapasitas. Jadi CD adalah kapasitas kapasitor di elektrikum. Ini ketika dimasuki dengan bahan di elektrikum. Ya, oke. Rangkaian kapasitor. Lah kapasitor itu bisa diserangkai secara seri dan paralel.
Untuk keperluan tertentu, kadang kapasitas kapasitor tidak sesuai dengan kapasitas yang ada. Maka diperlukan rangkaian kapasitor. Rangkaian dapat dirangkai secara seri, paralel, ataupun campuran. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kapasitas seri. Rangkaian kapasitor seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Nah, contoh ini gambarnya, ya. Di sini ada 3 kapasitor. Kapasitor 1, 2, dan 3. C1V1, C2V2, C3V3. Pada rangkaian seri, ya, perhatikan nih tulisan berwarna merah. Besarnya tegangan total sama dengan jumlah tegangan masing-masing kapasitor. Jadi besarnya VAD akan sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Ya. Jadi besar VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Oke? Dari mana dapatkan persamaan ini? Ya, lihat pada bagian atas. Perhatikan bahwa kutub negatif dari C1 bertemu dengan kutub positif plus dari C2. Demikian juga kutub negatif min dari C2 bertemu dengan kutub positif dari C3. Satu sama saling menetralkan. Sehingga besarnya muatan sama besar. Muatan total yang tersimpan pada susunan kapasitor adalah sama pada semua kapasitor. Jadi sama besar. Besarnya Q total akan sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Sehingga persamaan untuk rangkaian kapasitor seri atau gabungan, ya, secara seri, maka rumusnya adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Ya, ini disebabkan ini, ya, karena muatan masing-masing kapasitor akan sama dengan muatan totalnya. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia dicabang atau kita kenal dengan sebutan kapasitor paralel. Kapasitor yang dirangkai paralel bercabang berlaku ketentuan. Tegangan tiap kapasitor sama dengan tegangan gabungan, ya. Oke, jadi besarnya tegangan di 1 sama dengan kapasitor 2 sama dengan kapasitor 3. P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sehingga muatan gabungannya adalah muatan 1 ditambah muatan 2 ditambah muatan 3. Jadi ini berbeda sekali ketika dirangkai seri. Kalau seri, ya, V gabungannya adalah V1 tambah V2 tambah V3. Q-nya yang sama. Q1 sama dengan Q2 dan Q3. Nah, kalau dirangkai paralel, VP-nya yang sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Gabungan V, sedangkan muatannya adalah gabungan. Muatan pertama tambah muatan 2 tambah muatan ketiga. Jika muatan sama dengan kapasitas dikali dengan voltase, maka nanti akan diperoleh perhitungan seperti ini dan disimpulkan bahwa nilai kapasitas paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Jadi rumus kapasitor ini memiliki perbedaan dengan rumus resistor. Kalau resistor seri kan R1 tambah R2 tambah R3, sedangkan pada kapasitor untuk serinya adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam rangkaian kapasitor campuran. Untuk kapasitor yang dirangkai campuran ada seri dan paralel diselesaikan dengan penyederhanaan. Rangkaian yang dapat disederhanakan terlebih dahulu. Nah, rangkaian yang dapat disederhanakan terlebih dahulu paling mudah itu ketika kita menyelesaikan rangkaian seri terlebih dahulu. Baru setelah itu, ya, kita kerjakan yang paralelnya. Ya, jadi kita kerja dulu kan serinya, kemudian kita gabung dengan yang paralel sehingga didapatkan nilai kapasitas total. Energi di dalam kapasitor. Semakin besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor, maka semakin besar pula kemampuan kapasitor untuk mengeluarkan muatan tersebut. Hal ini mengakibatkan kapasitor memiliki energi, dan besarnya energi kapasitor ini ditentukan oleh jumlah muatan sebagai akibat perubahan potensial
pada keping-keping kapasitor. Energi kapasitor dapat dihitung dengan cara mengintegralkan muatan sebagai fungsi daripada P. Jadi besarnya energi sama dengan yang ada pada kapasitor sama dengan integral daripada muatan sebagai fungsi daripada P. Karena Q sama dengan C kali V, maka di sini ada hitungan-hitungannya, penurunan persamaannya, maka diperoleh kesimpulan bahwa besarnya energi kapasitor sama dengan setengah C V kuadrat. Dapat juga dituliskan dalam bentuk lain sebagai W sama dengan setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi listrik dinamis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adikku semua yang duduk di kelas 12 SMA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.